Selamat malam. Kami berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan Ethan Abednego, yaitu saya sendiri. Yang kedua terdapat Jordan, yang ketiga terdapat Muhammad Fazlan, dan yang keempat adalah Muhammad Rustu. Pada malam hari ini kami akan menjelaskan tentang perhitungan dan penyusunan SPT tahunan badan dari UMKM usaha kecil yang bernama Bubble Laundry. Nah, dalam PPT ini kita akan membahas tentang profil perusahaan, PP23, neraca saldo, laporan laba rugi, lampiran khususnya, dan yang terakhir adalah SPT tahunan. Dimulai dari profil perusahaan, yaitu Bubble Laundry adalah UMKM yang bergerak di bidang pemberi jasa pencucian dan penyetrikaan pakaian yang berlokasi di Taman Kota Mas yang berada di sebelah kampus Universitas Internasional Batam. Bubble Laundry ini terletak di antara ruang lingkup yang strategis dalam sebuah usaha, yang dimana terletak di dekat perumahan, hotel, tempat makan, kos-kosan, dan dekat dengan kampus Universitas Internasional Batam. Nah, pemilik dari usaha Bubble Laundry ini memiliki inisial SY. Laundry ini memperoleh omset yang berada di atas 50 juta untuk tahun 2022. Dengan begitu, Laundry ini dapat dikategorikan sebagai UMKM jenis usaha kecil dikarenakan harta yang dimilikinya melebihi di atas 50 juta. Oke, presentasi selanjutnya saya Muhammad Fazlan akan melanjutkannya. Pertama saya akan membahas tentang PP23. Dikarenakan Bubble Laundry ini baru buka pada bulan Juni 2022, maka pada bulan Januari hingga Mei mereka belum mendapatkan pendapatan. Kemudian total pendapatan dari bulan Juni hingga Desember itu sebesar Rp66.876.677. Dikarenakan belum mencapai 500 juta ke atas, maka Bubble Laundry ini tidak dikenakan tarif sebesar 0,5%. Jadi dia dibebaskan dari PP3. Kemudian selanjutnya ada neraca saldo. Nah, Bubble Laundry ini memiliki total debit dan kredit pada neraca saldo itu sebesar Rp128.477. Jadi debit dan kreditnya itu sama, balance. Oke, kemudian yang ketiga itu ada neraca atau balance sheet. Neraca atau balance sheet ini memiliki 3 utama, yaitu ada aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Nantinya aktiva ini akan disamakan dengan dua akun ini, yaitu liabilitas dengan ekuitas. Nanti orangnya akan balance. Oke. Untuk total aktivanya itu sebesar Rp902.877. Total liabilitasnya itu Rp19.650.000 dan total ekuitasnya itu sebesar Rp48.252.877. Kemudian total liabilitasnya ini ditambah dengan total ekuitasnya, dapatlah total liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar Rp69.202.877. Nah, total liabilitas dan ekuitasnya ini sama atau balance dengan total aktivanya. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu usaha ini mengalami laba atau rugi. Suatu usaha dapat dikatakan laba apabila pendapatannya itu melebihi dari bebannya. Pada Bubble Laundry ini memiliki pendapatan sebesar Rp66.878.677 dan total bebannya itu sebesar Rp59.025.800. Dikarenakan pendapatannya itu lebih besar daripada bebannya, maka Bubble Laundry ini mendapatkan laba sebesar Rp7.852.800
rupiah. Halo, nama saya Jordan dan sekarang saya akan menjelaskan tentang lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Usaha kami hanya memiliki dua harta yang disusutkan. Yang pertama ada mesin cuci yang memiliki harga perolehan sebesar 7.200.000 dan penyusutan sebesar 1.050.000. Yang kedua ada setrika yang memiliki harga perolehan 520.000 dan penyusutan sebesar 75 juta, dan akhirnya memiliki jumlah penyusutan fiskal sebesar 1.125.000. Selanjutnya ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Karena usaha kami masih baru, maka untuk 1 dan 2 itu tidak ada. Tetapi untuk yang ketiga, usaha kami memiliki karakteristik dari produk yang ditransaksikan, analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara wajib pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut, dan kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi. Setelah itu ada kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Yang pertama, elemen dari neraca bisa dilihat dari sisi aktiva bahwa usaha kami memiliki kas dan setara kas sebesar 61.308.000 dan 677. Setelah itu ada aktiva tetap lainnya sebesar 7.720.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 1.930.000. Setelah itu di sisi hutang dan ekuitas memiliki hutang bunga sebesar 150.000, kewajiban lancar lainnya sebesar 4.500.000, hutang bank jangka panjang sebesar 15 juta, modal saham sebesar 40.400.000, dan laba ditahan tahun ini sebesar 7.046.677. Selanjutnya ada elemen dari laporan laba rugi. Usaha kami memiliki penjualan bersih sebesar 66.878.677. Tidak memiliki persediaan awal karena usaha yang kami pilih itu jasa, pembelian tidak ada, dan persediaan akhir tidak ada. Maka laba kotornya adalah 66.878.677. Beban penjualan tidak ada. Beban umum dan administrasi ada sebesar 59.830.000. Maka untuk laba usaha memiliki hasil 7.048.677. Sisanya dari 10 hingga ke 17 itu tidak ada perubahan. Maka untuk laba bersih terdapat hasil sebesar 7.048.677. Kenalkan, nama saya Muhammad Ruslan Fisena dengan NPM 22421777. Saya akan menjelaskan SPT tahunan 1771. Baiklah, di sini terdapat identitas dengan NPWP 0921014061217000 dengan nama wajib pajak yaitu PT Bubble Laundry, dengan jenis usaha adalah laundry. Di sini terdapat penghasilan kena pajak. Yang pertama itu ada penghasilan neto fiskal yang diisi dari formulir 1771 nomor 8 kolom 3 sejumlah Rp59.708.870. Yang kedua, kompensasi kerugian fiskal yaitu diisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 8 dengan nilai Rp0. Dan nomor 3, penghasilan kena pajak yaitu pengurangan dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal, maka dapatlah nilai Rp59.708.870. Selanjutnya itu ada SPT tahunan 1771 yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang pertama itu penghasilan neto komersial dalam negeri. A. Peredaran usaha sebesar Rp68.677. Yang B itu harga pokok penjualan dengan nilai Rp0. Yang C itu biaya usaha lainnya yaitu Rp59.830.000.
Yang D itu penghasilan neto dari usaha yang didapatkan dari 1A dikurangi 1B dikurangi 1C dengan maka dapatlah hasil Rp7.048.677. Maka dengan jumlah yaitu adalah Rp7.048.677. Jumlah net penghasilan untuk komersial itu didapatkan dari 1H plus 2, maka dapatlah nilai Rp7.048.677. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak itu adalah Rp7.048.677. Baiklah, saya akan melanjutkan SPT tahunan 1771-2, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Di sini terdapat gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya sebesar Rp31.500.000. Biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp1.930.000. Biaya sewa sebesar Rp17.500.000. Biaya bunga pinjaman sebesar Rp150.000 dan biaya lainnya sebesar Rp8.750.000 dengan jumlah total Rp59.830.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan SPT tahunan 1771-4. Di sini berisi PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dengan dasar pengenaan pajak yaitu pajak final PP 23 sebesar Rp68.678.677 dan kena tarif 0,5%. Selanjutnya adalah SPT tahun 1771-5, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Di sini terdapat nama SY dengan alamat Batam dengan NPWP 0934321112-21700 dengan jumlah modal yang setor itu sebesar Rp40.400.000, memegang 100% dari perusahaan. Kesimpulan dari yang kami dapatkan adalah bahwa Bubble Laundry itu merupakan UMKM usaha kecil yang bergerak di bidang jasa cuci-mencuci pakaian dengan kekayaan hak bersih di atas 50 juta dan keuntungan bersih yang berada di bawah 300 juta per tahunnya. Usaha ini juga memiliki potensi untuk tumbuh dikarenakan dapat dilihat dari hasil laporan keuangannya yang positif. Kemudian rekomendasi dari kelompok kami adalah UMKM di bidang cuci-mencuci di daerah Batam sudah sangat banyak. Terdapat berbagai jenis laundry yang sudah beroperasi lebih lama dari Bubble Laundry. Melihat situasi tersebut akan menyulitkan Bubble Laundry untuk bersaing dengan UMKM bidang jasa laundry lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dari Bubble Laundry untuk dapat mengembangkan usahanya dengan berbagai cara seperti mempromosikan usahanya di media sosial, menggunakan baliho, serta menerapkan jasa antar jemput pakaian laundry. Dengan demikian, Bubble Laundry akan mendapatkan jumlah pelanggan yang lebih dari kondisi saat ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih karena telah meluangkan waktu.